Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Ila ma qala an-najasat. Najis itu ialah sesuatu yang kotor menurut hukum syara', yaitu menegah sahnya sembahyang jika tidak dimaafkan seperti kotoran tahi. Jadi najis ini apabila ada di baju kita yang pengen kita bawa sholat, maka dia itu bisa menegah sahnya daripada sembahyang seperti kotoran tahi. Makanya kalau orang yang mau sembahyang terutama diperhatikan daripada kenajisan, seperti ada kotor-kotoran, jangan sembarangan kita. Air kencing sama, misal terkena air kencing anak, tapi kalau anak itu sebelum dia makan makanan itu dimakfukan yang sedikit, tapi tetap kada boleh juga apa ngaran najis lah. Seperti najisnya kanak-kanakan itu apabila ada di lantai, lalu cukup kita bersihkan, kada perlu yang yang telaten benar. Tapi kalau ipul bakami kada kau diapai bersih bujur-bujur lain kananakan yang itu Kak bon iya kananakan bahari lain. Kenapa itu mahamuk timnya karungnya itu jadi mahamuk tuh, minyak harumnya habis ya kalau habis jangannya baratnya kan mahamuk. Jadi mun kita hendak sembahyang perhatikan langgar, habis itu ada kotor-kotoran seperti tahi cacak biasanya, hati-hati kita terjajak atau kita itu tersujuti. Bagaimana misalnya ada orang yang bertakun, bagaimana kalau kita sembahyang di rumah sakit gila? Siapa yang pernah ke rumah sakit gila sini? Waktu dulu itu belum pernah ke rumah sakit gila, tahu jauh bilang orang gila. Kalau orang gila tuh ada pang bakami kayak kita tuh WC. Dimanapun inya anak bakami, di situnya bakami. Tapi kadang-kadang orang gila ini ada yang sudah hendak sadar, lalu sembahyang bingung kayak apanya sembahyang ini. Sujudnya kayak apa, caranya gitu kayak apa, tapi masih terkumpul orang gila di situ. Jadi sujudnya itu ketika ini anak sujud jangan digatukakan lawan lantai, ya setidak-tidak anak tegatuk lah. Itu cara sembahyang para tegatuk, mentegatuk kan najis, ya parak gitu nah. Amunnya orang gila ini paling terbesar rumah sakit gila itu di Lawang, Malang, apa namanya kali ingat lu nah. Purwodadi kan namanya itu, luas sekian hektar-hektar khusus orang gila aja. Mau jadi gila kalau dikirim ke sana kan aja kan telepon ya kan. Mau kepala gila sudah aja. Nah jadi najis seperti kencing itu bisa tidak mensahkan daripada sholat kita. Yang ketiga yaitu darah tidak boleh najis. Darah kita itu kecuali darah jerawat, misalnya jerawatan kita kan dulu berjerawatan banyak kalau lagi bujang berjerawatan. Jadi darahnya ini mun kada sampai 1 logam atau keluar daripada logam ini dimaafkan. Mun masih sedikit aja dimaafkan, tapi mun keluar daripada 1 logam itu kada sah sembahyangnya. Kadang-kadang kita sembahyang mahayal aja. Nah ya. Kita aja entak ada memicik lah. Ya kalau kayak itu berarti dimaafkan, tapi kalau banyak kada boleh. Yang kedua, yang ketiga, 1, 2, 3, yang keempat yaitu nanah disulan biasanya.
Habis itu hanyar madi. Madi ini ipul kada paham masalah madi dan wadi ini kayak ipul nih. Yang orang sudah bisa bini pula ini masalah madi ini. Madi itu biasanya ketika syahwat kita naik keluar, warnanya itu putih bersih dan itu najis, putih bersih ketika naik syahwat. Mana orang kalau melihat jable bulan ini yang tak keluar nih, ini montok aja jablenya, nah tak keluar nafsu ini. Yang keenam yaitu wadi. Nah, perbedaan madi dengan wadi ada. Kalau wadi ini amun pian begawi berat biasanya, dan keluarnya itu parahatan kita bakami, kita kencing itu keluar, itu najis, itu ada boleh harus kita basuh. Muntah dan sekalian bangkai. Sama nih muntah, kalau kita muntah bulan puasa misalnya muntah itu kada apa-apa kecuali dimuntahkan. Muntah itu kan keluar dari dalam, najis kita dalam nih. Makanya kita itu kada kawa jadi orang sombong. Kenapa? Di dalam parut kita ini kotoran. Mun kita merasa sombong napa? Najis kita bawa berjalan. Walaupun ini itu orang berduit, walaupun ini itu mobil mewah, walaupun rumahnya mentereng, walaupun rumahnya itu berapa tingkat, kada awalnya aku sombong, kotoran yang dibawa. Dalam parut ini kotoran. Nah, itu najis. Mun keluar daripada mulut kita, maka itu najis. Terkena misalnya tas sarung atau misalnya baju kita dibawa sembahyang, itu kada sah sembahyang kita. Kada sah. Dan sekalian bangkai ini bangkai apapun kecuali seperti kelelaron itu kada permasalahan. Kelelaron apalagi lah yang kada tapi ada darahnya itu, yang halus benar, kada bermasalahkan. Tapi ada salah satu seorang yang luar biasa, mun kada salah ulunlah sekitar berapa puluh tahun gitu nah. Sidin ini sembahyang, cuman sembahyang ada kopiah yang berwadah di sini. Di kopiah pian hirang tuh kan ada wadahnya sini kalau ada tempatnya, lalu dimasukin najis. Mungkin berapa puluh tahun gitu nah, tahunannya yang pas ulun kada apa namanya tuh, kada mengerti juga. Kita buat di sini najis. Jadi Habib ini ketika sembahyang beberapa kali, kan kopiah ini mun kita bisa kada betapasan nah beli kopiah hirang, pernah betapas lah beli kopiah hirang tuh Pak? Ada pernah kalau kopiah hitam tuh pernah lah pian menyuci. Kopiah hitam tuh kada bisa kalau hampir-hampir kita berebutan banyak kopiah hirang nih. Lalu ketika diandak tadi gugur satu najis ke dalam sini, pas tekapit najisnya, buka aja pian tekapit. Nah, itu nyaman tuh pian mandak duit nyaman di situ. Iya kada. Menurut ini kada ada teh mandak duit. Nah, jadi Habib ini dimasukin najis di dalam sini. Lalu sembahyang berapa puluh tahun pakai kopiah itu aja. Sudah beberapa puluh tahun pakai kopiah tadi, lalu sidin itihi pasta itihi sekalinya ada najis di dalam sini. Ada najis, bagaimana sembahyangnya? Amun kita kada tahu pada masalah, cuman sidin ihtiyatan menjaga daripada itu, sidin mengkodok sembahyangnya kurang lebih sekitar puluhan tahun pian mengkodok. Bayangkan lima kewajiban sehari dikali 5 tahun, banyak ya ngarannya. Tapacul pian bukulin tuhut menyemulangi. Tapi ngaran ihtiyatan orang para habaib menjaga daripada kesahannya itu. Makanya mun kita dijagalah kalau ada kita baju kan najis atau sarung lah najis, diperhatikan. Kadang-kadang kayak kita ini tuntung kita buang air besar, buang air kecil, tuntung budu kan ada rasa keluar. Itu bahaya pian. Makanya mun orang hendak buang air kecil itu, pertama buat laki-laki masuk ke dalam WC, duduknya kayak ini nah. Kayak ini duduknya nah. Nah, nantilah kayak ini duduknya nah. Caranya kada yang kayak ini, kada lain gini nah, diduduki ini anak ini
Gon tumitnya diduduki, cara kami. Yang kedua bedehem. Ya gitu, pasti gitu. Ini bagi orang yang kencing itu kada tiis. Kayak ini kalau bedehem pasti kena keluar tak gitu. 3 kali kah? Jangan nyaring mana juga di WC nah orang teh ya misalnya mendehemi aku kah yang 3 juga jarna iya sama melawan. Nah yang pertama kita itu kayak ini duduk, yang kedua kita kayak ini bedehem, lalu terakhir di perut enggih kayak ini nah di perut itu laki-laki yang mau kadang mau ini ngaran ilmu ya kalau karena bahaya kan namun kita keluar sembahyang akhirnya di perut ini telunjuk boleh jangan menghayal kemana-mana telunjuk nah di perut gitu sampai habis gitu caranya. Mun pian misalnya kada tiis juga bawa berjalan dulu keliling bawa berjalan tuh kan behindik sedikit karena pian keluar duduk bang keluar tak maka bahaya. Mun keluar sedikit tuh karena sarung, karena misalnya selawar dalam najisnya kada sah sembahyang kita bawa misalnya sembahyang zuhur, asar, sembahyang itu juga, maghrib itu juga kada sah akhirnya. Sama kalau bebinian kayak itu juga, cuma bebinian lain purutannya boleh, bedanya lain purutan aja. Kalau binian tuh kalau saya gini contohkan lah bisa sini aja ya lah acil tahu aja yang pertama cile bedehem, habis itu duduknya, lalu bawa berjalan mun kita kada tiis kami itu bahaya. Bagaimana mun misalnya dari segi itu juga kada tiis, ini banyak penyakit inilah soalnya dalam kitab itu diperbahasakan masalah silsil bol itu dipermasalahkan dalam kitab. Bagaimana misalnya sudah juga ini duduk kayak itu kencingnya bujur aja lalu bedehem lalu berjalan kayak apa caranya tetap keluar orang ini tetap keluar. Amun tetap keluar juga inya itu bekami nang kayak tadi imbah tuntung dipundut barangnya pokoknya pakai plastik eskero plastik eskero cuman dengan syarat dia itu beudunya dan membersihinya waktu masuk adzan Allahu Akbar nah lalu bersih ditutupi hanya langsung sembahyang. Tapi setengah jam misal contoh inya siap-siap di plastiki namun sampai waktu duhur kan hibak plastik tadi keluaran jangan. Kalau bebinian bang ditutupi kalau bebinian ini permasalahannya biasanya tuh darah istihadah. Kalau masalah haid nifas itu mungkin tahu bebinian, yang masalah istihadah ini yang permasalahan. Istihadah ini dia keluar darah tapi dia tuh diwajibkan sembahyang, diwajibkan sholat. Ini lu merincikan sedikit lah masalah haid. Kalau bebinian banyak aja bebinian belakang lah ada tak. Jadi bebinian nih kalau belajar haid yang pertama darah itu yom walailah seharian semalaman keluarnya. Apakah seharian semalam itu full seharian semalaman? Tidak. Itu bebinian pernah lah pian mengajarkan bebinian inilah pas kita ajarkan di sini kada pernah. Bebinian 24 jam. Apa yang dimaksud 24 jam itu keluarnya 24 jam. Batasnya 6 hari, 7 hari sampai 15 hari. Puyang nih bebinian. Puyang. Makanya bebinian itu kenapa? Jadi kada disuruh akan inya itu sembahyang. Yang pertama disuruh mencatat keluar haidnya. Iya kada. Yang kedua inya itu dalam keadaan sakit. Diberikan keringanan, dicatat buku. Kalau bini ulun misalnya keluar jam 1 ya catatnya, kita merasa bebinian itu merasa habis nggak keluar jadi jam 2 berarti sejam sudah. Tapi kalau keluarnya dari hari pertama anggap aja tanggal 1 lah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 15 contoh. Sekalinya darahnya tadi keluar 23 jam aja.
Kalau 23 jam berarti kan sampai seharian semalaman. Berarti dari hari pertama sampai hari yang ke-15 tadi darah istihadah, bukan darah haid. Bagaimana? Sembahyangnya wajib diqadha 15 hari. Ini permasalahan. Ulun tahu bebinian bah keluar darah haid sudah aja. Kada tahu darah tuh kayak apa, kah hijau, kah biru, kah putih, kah coklat, kah. Kada tahu. Tapi nya kada ngitung. Harus dihitung 24 jam paling sedikit. 24 jam. Berarti kalau misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 keluarnya itu 24 jam, berarti sudah haid. Tinggal membatasi lagi 6 hari bersih kah kadakah? 7 hari bersih kah kadakah? Mun kada bersih hadangnya sampai 15 hari. Kalau 15 hari ke atas itu lain lagi. Tanggal 1 tanggal 15, 1 tanggal 15 dia itu tetap keluar darah, sekalinya tanggal 16, 17, 18 keluar darah, berarti 16, 17, 18 itu darah istihadah, Bu. Dia itu wajib dibersihkan dan wajib dia itu masih sembahyang. Mengerti lah, mungkin kayaknya kada mengerti Bang. Nah, puyeng kayaknya. Makanya bebinian tuh kadang-kadang ada majelis saudara ulun tuh khusus bebinian. Jadi khusus masalah ini aja. Kenapa? Ini kewajiban kepada Allah. Kewajiban kepada Allah. Nah, jadi muntah dan sekalian bangkai. Itu bangkai tadi kalau kita buat di sini sembahyang itu kada boleh, kada sah kita. Misalnya kita buat cacak kah di sini. Atau takke kah. Kalau ya ratan ke gunung-gunung takke larangnya mencari takke. Cari yang berapa aja yang panjang itu 20 cm berapa gitu nah. Kejadian takke. Di musim ulun di kampung ulun tan yang digaleri sudah takke nih. Tiap malam mencari takke pian, ada batu cari takke, kacak takke aja itu ukur pulang luput 18 cm aja. Mencari yang 20 lebih. Pokoknya malam-malam nih pian udah mencari takke aja. Musim takke dah. Mau bilang takke itu sah atau bagiannya. Ada pemalaman hari aja sudah sampai diikut-ikut ya sini mencari takke aja. Habis takke saya musim akik pulang. Akik nih pian malam nih pian di jalan hibak mesti aja. Berserusai batu. Ambil sintari bujur ke kadakah. Musimnya di sini adalah musim itulah. Musim yang akik sama aja lah, bukan kurang lebih Pantelino berarti. Kan? Itu musim-musimnya. Kalau misalnya ada takke dalam sini musim takke, tak buat sembahyang kan sah. Mati takkenya. Ada boleh itu bangkai. Selain dari bangkai manusia, ikan dan belalang. Namun bangkai manusia itu kada najis. Kada najis bangkai manusia. Kalau misalnya bangkai manusia kayak apa lagi misalnya, pokoknya kada najis bangkai manusia. Dan ikan kada najis juga. Iwak tuh mun pian mati makan ya boleh aja. Paling pian jijik mun sudah buruk. Tapi mun minjangan pian rampang 7 di gunung mati, hapun dia pian makan lah. Paling tanduk pan dibawa ke rumah. Ada kejadian semalam di kampung ulun tuh rampang 6 rasanya laki. Dapat menjipah, kadingat tetukui mati buruk. Rampang 6 kayak apa pian rampang 6 mun sapi berapa harganya mun rampang 6 tuh minjangan? Larang sekolah. Larang, tertukui, ambil tanduknya, bawa ke rumah lagi dagingnya nama sudah. Tapi kalau iwak, ini musim-musim iwak haruan, mati kan apa-apa. Amun pian misalnya iwak haruan, iwak saluang mati bangkai jingkar pian abut batu tomo unjun siang, apabila lagi tuh unjun. Nah itu iwak kada bapak. Dan belalang kada bapak. Ada yang belalang di Rahat Tarim Hadramaut itu digoreng orang. Belalangnya kayak ini genalnya nah. Belalangnya. Ada musim belalang di Tarim itu dimakan, emang kada najis, dimakan, rasanya kayak undang ya. Tapi mun ada undang lawan belalang milih undang bang, biar aja rasanya pada kan orang undang ya kan. Ambil undang aja lon, ambil undang. Nah, jadi kada najis itu, misalnya ada. Adapun najis itu ialah terbagi kepada 3. Nah, jadi najis itu ada 3 bagian. Ini sebelum sembahyang. Makanya sebelum sembahyang itu kita belajar masalah najis, masalah banyu supaya kita sembahyang itu sempurna. Jam berapa ini Isya? Isya jam berapa? Jam 17. Lawas lagi dah? Belum lagi. Najis itu
itu terbagi kepada 3. Najis yang berat adalah najis mughalladhah. Jadi ada bahagian yang pertama itu najis yang berat. Yang kedua najis yang pertengahan atau najis mutawassithah. Ada kedua. Yang ketiga najis yang ringan atau najis yang mukhaffafah. Najis yang berat ialah najis seperti kotoran tahi. Itu berat. Kencing. Satu najis yang berat ialah najis tahi, kencing, air liur, paluh daripada anjing dan babi atau kotoran salah satu daripada keduanya. Jadi termasuk daripada najis yang besar itu harus kita itu membuangi daripada ainnya, tahinya itu. Misalnya kenanakan rajin meherai kita di sini, kita buangi itu harus bersih. Kalau umat terdahulu pian kada seperti umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad ada najisnya, kotoran dibuangi, dibersihkan. Tapi kalau umat-umat dulu kena najis di sini dipotong, ditatak tapinya, dibuang. Hanyaman kada umat Nabi Muhammad. Kalau dulu dipotong bang, usia lah tekan nokor baju larang lah. Di kami anak iam, buangnya lagi. Tapi kalau kita kan ada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini mentajdid, memperbaharui daripada yang dahulu. Aman, kita tapas. Kawankah bagaya misalnya? Misal contoh bagaya ya hanya nukar baju hanya belum terpakai lagi dan lagi kawan tak tai sapi misalnya, nah iya bebuangnya bakalahi bisa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad diberasihi, nah itu najis yang berat yang pertama. Yang kedua kencing itu kencing binatang, kencing manusia, kencing ipul sama tuh najis juga. Halo kencing ipul. Tapi yang banyak dicari orang wah ini kencingnya onta. Kencingnya onta. Selama ulun di Tarim itu kada pernah lagi miti onta bakami. Mun sapi ya kalau sehari 4 kali bakami aja. Jujur lah. Kalau onta pian lambat, tapi pian kencingnya onta ini menyembuhkan daripada penyakit-penyakit. Ya jarang bakami. Minum mungkin sekali aja. Minum sekali. Tahannya sebulanan kada minum. Menyimpan. Makanya di zaman Rasulullah itu ketika di dalam perjalanan Nabi itu kadada lagi bisi banyu, lalu disembelih onta tadi. Ketika disembelih onta ada tabungan di dalam onta bersih banyunya, kaugasan minum, disimpan bang. Jadi kamihnya onta tadi bisa menyembuhkan daripada penyakit. Ngalih itu bang orang bisa onta nih ngalih mahadangi kamihnya warnanya larang haraganya dicari orang bang kami ini cuman jarang. Setiap sesuatu yang larang itu pasti jarang. Contoh seperti amas jarang banget. Mun sudah terkumpulan orang mencari amas, lalu ada perkelahian hilang amasnya. Maka mun ada amas tuh perkelahian tuh jalan gitu. Ada misalnya intan, musim intan, ada orang berkelahian berebut lubang dan sebagainya, berkelahian hilang pulang. Itu pengen dirabutakan kayak kita nih. Sama dengan tadi, ada mungkin bekami onta berebut temu orang. Ada orang dijual orang itu. Ada memadahkan, ada yang memadahkan kami onta itu kada najis. Ada yang bisa minum, pesan obat itu kaminya onta. Tapi kalau kami yang lain-lain itu najis. Dan yang lain sebagainya dari zaman Rasulullah. Dan air liur itu termasuk najis. Contoh, pian di pengajian atau di tablik akbar, apalagi Habib Syah datang mulai habis isya sampai jam 11:30 teguring. Liur, iya, sapuakan ke awak kada sadar kadang-kadang. Liurnya itu apakah keluar daripada di dalam apa di sini aja? Ini ada orang beliuran keluar di sini aja, tapi ada yang beliuran keluarnya dari dalam. Amun dari luar ini tak kurang bang baunya sedikit, tapi mun dari dalam taruh sedikit. Ya ada pernah mencium? Taruh sedikit. Jadi mun keluar daripada ini mbak titikan. Oh keluar dari mana ya? Sangka-sangka biarnya mun pian merasa keluar dari dalam berarti itu najis. Tapi kalau di sini ada liur kita keluaran. Makanya pian kadang-kadang ada yang kada sadar kalau makan gak kada sadar atau misalnya meliti asam belahan habis itu pakai uyang mata liurun
Balahan kadang-kadang kita beungkap muntung aja tuh nah bisa ada keluar air liur mencurat, ya kada? Itu di luar, bukan di dalam. Tapi kalau di dalam tuh karatan kita goreng gitu nah, kita goreng, kita keluar. Karena tapi itu bisa pian pun merasa pian dari sini karena najis, tapi kalau dari dalam itu najis, kada boleh kita boleh sembahyang. Termasuk itu dibuangi daripada najisnya tadi. Baik itu paluh dari anjing. Paluh anjing aja najis pian. Paluhnya aja hanya apa dagingnya. Siapa orang menyate rajin, siapa orang menyembelih, ulun di YouTube itu anjing ini Allah. Maka cara inya memasak itu bukan seperti disembelih, ada kambingnya anjingnya hidup lalu pakai gas, ada kalau yang gas apa itu dihidupin dalam keadaan hidup. Jadi ujar orang seperti babi, kalau nya disembelih itu pada nyaman ya darahnya keluar. Kalau kita sebaliknya lah, kalau sapi itu kita sembelih darahnya kada keluar jadi bau. Di sini siapa penyembelihan? Penyembelihan biasanya siapa sini? Bisa berdataan. Jadi menyembelih ini salah satunya supaya kita sunnah dan kada bau. Pertama hadap kiblat. Ketika hadap kiblat tadi, lalu pian maasah parang tadi jangan sampai ketian matanya. Nah, jangan kelihatan matanya. Sebelum pian disembelih tadi lapari 12 jam. 12 jam jangan dimakani. Jangan dimakani. Lalu misalnya sapi ini datang di jauh, tenangkan dulu, tenangkan beberapa jam, tenangkan, jangan dimakani, jangan diminumi. Sudah, makanya apanya kelaparan jangan disembelih juga. Pesan apa kita abot membuangi tahin lembarutnya pulang anak sembelih. Lapari 24 jam supaya kada orang nyambet itu ya kada gelisah. Makanya marabahakan tenyaman tuh itipin hanya dimakani pulang sekarung misalnya rada bahakan bah sepaknya pian tayungkang kurang botot. Tapi mun pian lapari 12 jam itu kada bertenaga lagi pian nak rabahakan nyaman. Badirabahakan sebelum datang sapi misalnya datang di jauh dia makan dulu 12 jam jangan dimakan dibarakan Idul Adha. Idul Adha parak nih, ada yang kurban gak sini? Ada yang kurban? Alhamdulillah. Tahun semalamnya banyak lo nyembelih dari mana ya? Sembelihan lo. Ajar orang pian buka kepala aja, lu nggak ada kada kombo kepala lo. Bukan saya menyembelih berapa ikung lo menyembelih sama tuh. Ikungnya tuh ada 5, rasanya 6 nggak nyembelih itu. Disuruh orang bawa kepalanya. Ulun jurung kada kawat membagiakan pulang. Jadi kepalanya tadi disembelih, ditatak-tatak, dibagiakannya pakai miskin misalnya sini. Mun ulun membawa kepala 6 cair ulun berapa sebiji kepala ini? Ya kada. Sudah diamploki orang pulang bawa kepala pulang pada bakacak bana ulun. Kada julun kepalanya kada usah tatak di sini bagiakan kepada fakir miskin. Itu aja. Kan banyak kan di kampung-kampung berapa ekung situ untuk pasal menjalan ulun ingin juga berangkat. Lalu cara satu dari sunnahnya itu menyembelih hamun kawa apa misalnya terpelipit pian menyembelih sapi itu pian pingkutik ini nah. Ini kan rahang pingkutik ini nah di sini. Lalu di ujung sini tadi, nah ujung sini. Ujungnya sini nah di sini motongnya jangan dijauh motongnya. Nya ada urat 2 ya. Ada urat pemakanan, ada urat pehinakan. Mun kawa urat pemakanan dan pehinakan ini sekali tunjul pagat. Kayak peladingnya harus landap. Ibaratnya landingnya di titi-titi sudah luka tangan titi-titinya belum diandak lagi boleh. Mun kawa mitih landing luka sudah tangan titi wara belum tandak lagi. Saking landapnya ada bisa landing gitu. Adakah? Agak dulu memakai kah? Ipul kan mitih sok macam luka aja ipul ini. Saking landapnya. Jadi sekali tatak langsung pagat, ada urat pehinakan, ada tenggorokan itu. Sekali tatak. Lawan kebun handak dagingnya nyaman, menyembelih itu umpati hinak. Sapi kan pinak lah. Hinak inya kita umpati. Ketika inya
menarik sapi tadi sembelih krak sembelih keluar darahnya beratan, tapi amun pian ratan hendak behinak kayaknya pian sembelih tertarik darahnya ke daging, itu yang supaya nyaman. Makanya amun kita menyembelih itu supaya nyaman dagingnya, darah tuh keluar akan habiskan darah kotor-kotor, itu caranya. Makanya sebelum kita menyembelih itu umpati hinak dulu, inya menarik umpat juga narik kita, inya menunjuk umpat juga, berarti mun keratan kita menarik sembelih lagi, berarti inya betul disembelih menunjuk lagi. Kadang mungkin inya ratan narik pulang, ada mungkin jingkar ya jadi sapi dari kempeng barot udah kawal lagi pastinya membuang, tapi ratan membuang kita sembelih pasti menariknya, bujur nggak ada kayak itu. Makanya sapi itu salah satunya biar benda sembelih itu bisa kada keluar kotoran. Kadang-kadang sapi itu tuh keluar aja, kadang-kadang sapi itu begaknya luar biasa. Makanya sapi itu ditenangkan, jangan mantang-mantang pembalasan ya. Yang masa malam udah cari ini kandang masing adaan 2 hari artinya mencarinya pembalasan. Nah ladingnya masa dibuka matanya berdosa kita, masa pembalasan kita hari ini. Nah pengaliman itu kemarin makan benih orang, makan rumput orang, nah ini mencari kejar korbannya karena gitu. Nah, jadi salah satu daripada sunnahnya itu bahwa ulun menampik sedikit masalah orang memakan daging kurban. Ada orang madahakan ketika makan daging kurban itu dipadahakan belakangan di rongkangnya. Ada kadang-kadang boleh, ada madahakan gitu. Sebenarnya boleh. Orang yang berkorban ini yang paling utama yang dimakan itu hatinya dari jantungnya. Disembelih, masak hatinya, jantungnya, lalu dimakan, boleh. Kadang-kadang kasihan namu korban nukat daging belain, iya kada keparutan belain nukat ada boleh ya makan daging korban kadang beluang belakang ada. Emang dalam kitab diperbolehkan, cuman mau memakan itu jangan sampai separuh daripada sapi, separuh jadi sedekahkan, separuhnya buat di kulkas dan kayaknya lain, itu yang kada dibolehkan. Ini maksud daripada orang madakan berongkang ini mengambil itu kebanyakan, jadi rongkang bujur udah habis. Jadi mau kita sembelih lo, ambil kena hatinya atau jantungnya kita goreng makan bagian korban yang 7 tadi, makan dagingnya misalnya sate akan juga. Yang kan dibolehkan itu lebih daripada separuh mengambil daging, itu masalahnya. Kopon ini misalnya 100 dapatnya sakon sorak apa nyipul nih deh, ampun burung warna gitu ini. Ya ada banyak tuan rumah yang ambil ke sana berkorban. Arti berkorban itu salah satunya hakikatnya bahwa kita itu mengumpati Nabi Ibrahim. Yang kedua nanti harta kita itu diberkahi oleh Allah. Kita sembelih 1 misalnya sisanya banyak itu kan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga nanti jadi tonggangan kita ketika kita naik di Shiratul Mustaqim. Makanya Shiratul Mustaqim itu kan ada yang berjalan biasa, ada yang betengkaung, ada yang petonggangan kena ipul berbuat. Jadi ipul misalnya nih pangatinya nah korbanan unda, yang matinya kada berkorban kada bisa tonggangan, jadi ipul di atas. Nah, kenapa jadi rongkang? Separuh kalau sudah dimakan loh. Nah, separuh. Jadi boleh kalau pian ada berkorban di sini boleh ambilkan hatinya yang pertama, hati dan jantungnya itu pian goreng akan makan. Boleh, kada masalah. Itu berkorban. Sisanya itu nanti bagiakan, sedekahkan kepada fakir miskin, yang bisi kopon dan sebagainya. Itu untung. Itu daripada sifat kita persaudaraan antara kampung. Itu luar biasa. Makanya himung kadang-kadang di kampung ini ada berkorban, temakan daging. Orang yang kada pernah temakan daging. Ulun pernah malam Selasa tadi ulun ke Banjar. Malam Selasa tadi ulun ke Banjar, lalu dibawai kawan ulun makan daging. Makan daging, dagingnya itu lumayan mahal, impor dari luar negeri. Salah satu daripada sapi itu sampai 1 kilonya itu sekitar 4 sampai 5 juta. Malaman itu ulun ditraktirnya makan daging napa ngarannya kada tahu ulun, daging sapi juga, cuman dagingnya itu pian uratnya itu di dalam daging, lemaknya dimasak sekitar kayak ini nah gananya nah. Seporsinya 150. Si ini paling gancang pian setengah kilo sampai lah, seperempat paling. Di stick, ditatak-tatak,
daging tuh pian masih habang empuk, masih habang lagi nya masak empuk. Coba kan daging kita masih habang neta, kunyah apa bina bakaras full ya. Sekalinya gigi teu pacul. Kira daging bakaras, gigi teu pacul. Pernah merasai sekalinya ulun padahal kenapa ujar ulun daging ini jadi larang? Kawinnya diperhatikan ya. Kawinnya diperhatikan. Kawin sapi itu diperhatikan, ini kada boleh, mun ini mengawini kada boleh, ini kada boleh. Anu kena dagingnya beda, makanannya diperhatikan, harus yang top kena makanannya, kada boleh yang sembarangan makanan karena dagingnya kada empuk. Oh, kayak itu kah ulun jadi larang. Nah, jadi ulun memikirkan di kepala ulun, sedangkan sapi aja dikawinakan yang bagus, larang harganya. Sedangkan makanannya aja diperhatikan, larang makanannya. Kayak ini kejurung ngaran manusia diajarin Nabi Muhammad kawin lawan orang yang bagus, makani kita itu makanan yang halal. Supaya apa? Supaya kita itu masuk dalam harga yang larang, dan surga itu harganya larang, kita akan dimasukkan. Mun kita hendak memurah-murahan, neraka ya sudah. Nah, kita ambil dari segi itu. Sedangkan sapi aja dijaga supaya lebih mahal. Bayangkan kita manusia, sapi mbak sudah makan keluaran kotoran. Amun kita ini masuk ke dalam neraka, misal contoh dibakar oleh Allah, hidup pulang kena dibakar hidup pulang sampai dosa kita dihabiskan, hanya dimasukkan ke dalam surga. Cuman masuk ke dalam surga tadi bertulisan di sini betok tuh bekas datang di api neraka aja. Nah iya, misalnya siapa Ipul kan melihat kekawanan nyawana minta betok tuh dari Ipul datang di mana nyawana aja, betulisan datang di api neraka, sopan orang kekawanan sopan. Tapi mun orang ahli surga kada bakalan dimasuk neraka, keletok pula yang menghilangkan tok itu Nabi Muhammad kita. Makanya cinta kita kepada Nabi Muhammad. Pengajian ini salah satu daripada warisnya Nabi Muhammad. Maulidan itu salah satu daripada cinta kepada Nabi Muhammad. Mun kita masuk ke dalam api neraka, Nabi Muhammad itu kada tega melihat kita. Kita cinta, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hadir kita baca sholawat, pengajian tulang, kada tega Nabi Muhammad itu miti kita dalam api neraka. Ya Allah, ulun kadar itu umat ulun yang rajin mengucapkan salam kepadaku, mengucapkan salawat kepadaku, rajin tulak daripada pengajian aku kadar itu, wahai Allah, inya itu dimasukkan api neraka. Ulun beri syafaat inya. Kadar itu Rasulullah melihat kita itu masuk neraka. Kenapa? Kita itu ingat dengan Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad ingat lawan kita. Contoh keluarga aja camping itu jauh-jauh. Neto jar keluarga napa datang ada tapi mau ke rumah jar datang berduit banyak datang ke rumah jar iya keluarga tak. Mun kita ingat lawan keluarga pasti ingat. Nah itu kenapa ke situ bukanya tadi masalah sapi tadi teh. Masalah apa tadi? Masalah najis liur, paluh daripada anjing. Jadi paluh daripada anjing itu kada boleh kita dibawa sembahyang karena itu najis. Dan babi atau keturunan salah satu daripada keduanya keturunannya sama. Makanya najisnya anjing dengan babi ini sampai bulunya, habis itu dagingnya, kulitnya, tanduknya, sabarataan najis. Makanya apa kita aja mun tejape anjing ini caranya itu membersih itu 7 basuhan, salah satunya pakai tanah. Entah pertama dengan tanah boleh. Tanah pertama misalnya mbak sudah pakai tanah, hanya pakai air 7 kali. Atau tanah terakhir boleh 7 kali basuh lawan lawan banyu, dan terakhir pakai tanah. Jangan dibasuh lagi ya lemot ke rumah. Jangan dua. Jadi pertama pakai tanah atau di pertengahan 7 kali basuhan, 7 kali. Salah satunya dengan apa tadi? Dengan tanah. Itu kita menghilangkan daripada najis. Bagaimana misalnya ulun bisi kawan sekalinya orang Bali, tulang bari belah. Makanannya babi, disuruhinya baju misalnya teh kopi, ulun kada kawa minum. Nah rasanya kayak apa ulun aja. Bekas-bekasnya duduk anjing di situ kemari. Kadang-kadang mun orang seperti itunya menjaga juga. Mun kita belang ke rumahinya kata mau menjuluki banyu kayak ini. Nya bekemasan. Kayak aqua bekemasan, Sprite bekemasan, men banyunya kan bekas babi macam-macamnya minum bercampur-campur.
campur gajah, campur gandok, macam-macam. Ya, mabuk boleh. Mabuk ada bagian saya boleh di kampung aku itu dua laki bini betutuk makan minum gandok. Teler dua laki bini. Nah, kayak apa anak kira-kira jadi hentu. Bini teler, laki teler. Anak pun mulai ada teler pun. Nah, culereng. Ya Allah, jangan minum kopi nyaman lah. Ulun takut ini kayak apa garunya minum itu? Mana pun nyaman pahit war aja. Nah, apa juga minum pahit, nyamannya kopi manis. Oh, lain jaranunya. Rasanya tuh lain jar kayak teler gitu ya Allah. Ya ilaha illallah. Hutannya itu apa? Sudah kita minum mabukkan tadi, dicabut Allah nyawanya. Ini kan kejadian di Banjarhanyar ini. Hanyar semalam kah tadi kah kejadiannya. Jadi ini bercerita sedikitlah masalah dibunuh. Jadi ini PSK begini nih PSK. Sekalinya tulak lawan lakian itu menimbul hubungan ya kan berduit. Ujar si biniannya naikakan bang harga aja. Ini ada beritanya nih, naikakan bang harga. Kan kita ambil simpulannya, naikakan bang harga aja. Om bajar lakiannya, aku ada duit lagi 300.000 aja bisi. Kada kau aja bininya tambahin lagi. Oh, matinya bininya haras juga. 300.000 aja sudah kayak ini jarakiannya. Umpat aku, kita ambil duit ke rumah. Sekalinya ratentung bezina tadi dibawanya orang babinian tadi di rumah kosong, dipadakan rumahnya, betuntung masuk ke rumah tadi sebelahnya binian tadi pagar kepala. Ya babian pagar. Tapi dapat pengguna orangnya di Banjar kejadiannya. Hanya ini dengan lapian beritanya lah. Malam apa itu? Semalam lah, pagar tuntung bezina. Kayak apa pian ini sawatlah bertobat, astagfirullah, bahkan sawat lagi sudah ratanya sembelih astagfirullah jadi bahan kurban. Tapi mun kita misal contoh ratan mabukan mati dalam keadaan mabukan di mana kira-kira ya orang tuh diandak mungkin di surga. Di surga tuh ada orang mabukan gajah ada berjual di sana. Di nerakanya tuyukannya. Kutannya kayak itu ratan kita bermaksiat mabukan di situ dicabut Allah nyawa. Itu kutannya sama ternyata berzina bertawar harga aja asalnya 300 anak kita tambahi. Nah apalagi kira-kira ya jadi bertambah kita tambah nyaka sedikit kalau itu labihan sedikit tak hilang ibu kada paham boleh kamu tuh udah tahu aja kan mati dalam keadaan kayak itu kayak apa waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita seberatan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi lah. Umpamanya kambing beristri anjing, maka anaknya itu masuk hukum anjing. Oh, ini kawin. Ada kapan napian melihat nih kambing kawin lawan anjing? Adakah? Mungkin anjing nih kertahan lagi mungkin miti kambing lewat di pinggir jalan. Ada tahu lagi ya, sikat aja anjing nih. Ini contohkan orang teh umpamanya kambing beristri anjing. Jadi ini bininya ini anjing, lakinya sekalinya kambing. Tahu aja kalau pian kambing ini mau nafsuan, ulun bisi kambing ulun tuh pian ada pang sekitar 3 bulan karena datang lakinya. Mbak sudah datang lakinya pian ya mbak julun ini mantap julun ini kambing 4-5 pian sanggupnya. Oh cocok aja dia umpamakan orang kayak ini teh umpamanya kambing dia beristri anjing berarti bininya nih anjing kan serem biar ulun pang membuktikan. Makanya ulun terlambat tadi ulun anak tulak sudah beti salahnya umpan kambing ulun habis tulaknya aja rumput dulu karena kau ulun kambing ulun kuciakan. Tapi alhamdulillah bang sawat aja teh. Nah jadi amunnya kambing tadi kawin lawan anjing, anjingnya bebinian, maka anaknya itu masuk hukum anjing keluar. Kada pernah melihat pang lagi ulun dah kayak apa nih kita uji coba kan. Ayo coba boleh ipul kan nokor boleh nokor kambing sikung nokor anjing sikung kawanakan kena habanakan bola wih awaknya ipul ini anaknya wah rencana anak yang diharapkan anaknya najis juga. Nah itu termasuk daripada hukum najis. Demikian juga anjing beristri kambing anaknya masuk hukum anjing. Jadi entah lakiannya kah anjing entah biniannya kah anjing sama hukumnya anaknya tadi termasuk anjing najis kada boleh. Kemudian dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Ini caranya. Mun pian tajapai anjing. Misalnya ada orang betapun ki apa ulun boleh lah jabingu anjing.
Misal contoh, boleh kita itu bingung anjing asalkan untuk menjaga kebun, boleh. Tapi kalau bingung anjing ambing mimang itu kada boleh. Wah ini kan banyak anjing hakun bingung warik pian, bingung irangan. Ada ulah tetamu di video itu melihat bisi warik bang. Jadi inya tuh memutik iur kada koyuh lagi. Nah ajar naik sudah. Kan begitu diingu dari lima anjing yang julur aja. Makanya ada cerita aja sedikit lah, cerita ini ya masalah anjing. Kan anjing ini orangnya pengertian loh. Lalu orang ini bingung anjing, dia anak di muka rumah, ada orang belang. Anjing ini paham, mbak belang ya, assalamualaikum ya, ya. Oh berarti itu waalaikumsalam ya, sudah ya, waalaikumsalam. Mbak itu ya betakun mana orang aja, betakun don kambing, lol anjing, oh berarti dalam rumah aja, kita paham nih. Bapak di rumahnya, jarna ayam anjing nih berarti kayak itu kan udah belang aku jar. Kan anjing itu mulu rakan anu kalau lihat aja lah, ajar, ada kan di tamu aku bacangannya mun kayak itu untuk rumah. Ipur tahun nanti. Ini kisah boleh, kisah ini kan bujur kisahnya. Kan gitu kalau mau ditakoni ya. Terakhir mengerti bah terakhir bapak nantinya majikan yang di rumah yang bujul ilat aja lagi bakar kau dia lagi berarti orangnya aja pengantin hanyar nak kawin apa? Edah aja ibu nak kawin Masya Allah. Asal tahunya mudah kita seberatan diselamatkan, mudah kita seberatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat badan, walafiat, diberikan rezeki yang lancar, yang halal. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اغفرنا بالعلم واكرمنا بالحلم وزدنا بالتقوى والاستقامة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين